Konstantinopel ketika menutup pelabuhan Istanbul bagi Eropa. Hal ini mengakibatkan naiknya harga barang dari timur, terutama rempah-rempah menjadi sangat langka, disebut dengan jatuhnya Konstantinopel. Itu menjadi miskin hingga membuat mereka harus berlayar. Ketika berlayar, mereka berhenti di Pulau Indonesia, namun mereka hanya biasa saja sampai mengetahui bahwa Indonesia kaya akan rempah-rempah dan mulai mengeksploitasi perempahan di Indonesia. Rempah-rempah dapat dijual mahal di kawasan pedagang Eropa karena beberapa faktor, yaitu iklim di Eropa cenderung dingin, sehingga beberapa tanaman tidak dapat tumbuh. Gold, yakni kekayaan bangsa Eropa, mencari rempah untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi akibat kelangkaan rempah negaranya sendiri. Selain itu, terdapat satu peristiwa besar terhadap bangsa Eropa sekitarnya. Kondisi di mana terjadinya penurunan teknologi hingga pendidikan di daerah Eropa, masuknya budaya luar dengan paham agama lain di negara itu, bahkan kekuasaan dipimpin oleh gereja, bukan dengan pemerintahan. Terdapat perang salib dan wabah penyakit yang menyebar disebut dengan Black Death. Kondisi ini dinamakan dengan The Dark Age. Perjanjian Tordesillas, di mana wilayah dibagi untuk bangsa Spanyol dan Portugis, dibelah oleh Paus Alexander pada tahun 1949. Bangsa Portugis mulai menjelajah Laut Barat, Afrika, hingga Samudra Hindia. Setelah berhasil menguasai Malaka, selanjutnya bangsa Portugis menemukan Maluku dan bersekutu dengan Ternate. Di saat yang bersamaan, bangsa Spanyol menemukan juga Maluku. Kedua bangsa barat ini memanfaatkan konflik lokal untuk memonopoli perdagangan rempah di Maluku, dan disebut dengan Perjanjian Saragossa pun telah dibuat, di mana bangsa Spanyol harus angkat kaki dari Maluku. Setelah satu abad Portugis berada di Maluku, akhirnya Velasi berhasil merebut wilayah Maluku dari Portugis. Taktik Belanda, yakni taktik Defenstelsel, tidak mampu melawan Pangeran Diponegoro. Belanda menggunakan tipu muslihat untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Belanda menggunakan iming-iming bahwa akan mengadakan perundingan untuk damai. Dan dengan liciknya, Belanda menangkap Diponegoro di Magelang. Perang Padri. Perang ini bermulai ketika para golongan Padri ingin menghentikan aktivitas kaum adat, yaitu judi, sembahyang, dan mabuk. Mabukan dalam kondisi ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melakukan dividen impera, di mana Belanda membantu kaum adat melawan kaum Padri supaya Belanda dapat menguasai wilayah Sumatera Barat. Beberapa dampak penjajahan bagi Indonesia. Satu, dampak ekonomi, yaitu Belanda mencaturkan sistem kultur stelsel atau tanah paksa. Dalam kultur stelsel sendiri, tidak hanya dampak negatif, ternyata terdapat dampak positifnya juga, yaitu para petani menjadi mengerti komoditas ekspor dan mengalami perluasan wilayah tanam. Yang kedua, urbanisasi dan pertumbuhan kota. Perpindahan populasi dari daerah pedesaan ke kota, salah satu dampak positifnya yaitu ada jalan kereta api dibangun untuk memperlancar sarana transportasi. Dan yang ketiga ada dampak sosial dan budaya, yaitu terdapat politik etis. Dalam politik etis itu terdapat irigasi, yaitu pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat, sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan. Lalu ada edukasi, melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah untuk rakyat. Yang terakhir ada imigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmisasi.